Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saudara-saudari, saat pekan suci dibuka, ketegangan dan drama dalam Injil Minggu Suci terus meningkat. Hari ini beberapa orang Yahudi dengan bersemangat mendekati orang-orang Farisi dan menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah membangkitkan seorang manusia, yakni Lazarus, dari kematian. Alih-alih kagum dengan berita ini, tampaknya berita ini adalah pukulan terakhir bagi orang Farisi. Mereka sudah muak dengan Yesus. Mereka perlu melakukan sesuatu terhadap Yesus yang menciptakan malapetaka dalam hidup mereka. Saudara dan saudari, para imam kepala dan orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin. Para pejabat agama ini sangat prihatin terhadap Yesus dan pengaruhnya yang berkembang di kalangan banyak orang. Mereka marah, tapi juga mereka takut. Sanhedrin menyadari bahwa mereka kehilangan sebagian kekuasaan mereka dengan rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan dan dilanjutkan. Yesus tidak hanya menjadi ancaman bagi kekuasaan dan kendali mereka, tetapi mereka juga khawatir bahwa orang Romawi akan datang dan mengambil tanah mereka dan mengendalikan bangsa mereka. Saudara dan saudari terkasih, para imam kepala dan orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin, badan penguasa bait suci. Ketika mereka berkumpul, banyak dari mereka berbicara tentang ketakutan mereka akan Yesus. Setiap hari Yesus semakin populer, semakin banyak orang mengikutinya.
Sanhedrin menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengambil tindakan, mereka akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh terhadap rakyat. Saudara dan saudari terkasih, dalam diskusi ini, Kayafas yang adalah imam besar menyuarakan apa yang dipikirkan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Yesus harus mati. Tidak ada alternatif lain. Yesus terlalu mengancam kekuasaan mereka. Kayafas membenarkan tindakan ini dengan mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati daripada membuat bangsanya terkoyak. Dengan demikian, panggung telah ditetapkan, keputusan telah dibuat. Mereka mulai merencanakan cara membunuh Yesus. Saudara-saudari, Yesus sadar bahwa orang Farisi sedang merencanakan untuk melawan dirinya, dan dia tinggal dalam bayang-bayang Yerusalem sampai dia memutuskan untuk pergi ke Efraim dengan para muridnya. Yesus tinggal di sana sampai tiba waktunya untuk Paskah. Banyak orang yang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk pesta Paskah mencari Yesus. Mereka telah mendengar tentang Yesus dan mereka ingin melihatnya sendiri. Mereka juga berharap mendengar dia berkhotbah. Namun Yesus tidak terlihat dimanapun. Saudara-saudari, Injil hari ini menyiapkan panggung untuk Minggu Palma. Kita tahu apa yang akan terjadi dalam hari ke depan. Kita telah mengalami pekan suci berkali-kali. Namun, meskipun kita tahu bagaimana drama itu terungkap, hal itu tetap mencekam, menarik, dan menyakitkan. Ya, kebangkitan akan datang, tetapi awal dari kebangkitan itu sungguh mengerikan. Di hari esok, kita memiliki pilihan: berjalan bersama Yesus minggu ini atau melanjutkan hidup kita seolah-olah semuanya normal. Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Akankah kita meluangkan waktu dan berjalan bersama Yesus melalui minggu-minggu paling suci ini? Saudara dan saudari, saya mengundang Anda untuk memasuki minggu tersuci ini. Renungkan bacaan harian, renungkan bacaan harian, renungkan kisahnya, renungkan kasih yang Yesus anugerahkan bagi kita. Berjalan dengan Yesus. Bawalah pengalaman hidup kita sendiri kepada Yesus. Jika kita melakukan ini, siapa tahu kita juga mungkin memiliki pengalaman kebangkitan. Yesus sedang menunggu kita. Dia berjalan bersama kita di saat-saat tergelap kita. Akankah kita berjalan bersamanya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.